Hai, Shalom anak-anak muda, apa kabar semuanya? Kakak percaya kita semua pasti dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan pasti kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Oke, hari ini kita akan sama-sama kembali, kakak akan sharing firman Tuhan kepada kalian semua. Firman yang sudah Tuhan titipkan buat kakak akan coba sharing kepada kalian semua. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Teman-teman anak-anak muda, mari tundukkan kepala, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, kasih-Mu sangat besar dalam hidup kami Bapa. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan akan menjamah setiap kami. Kau tutup bungkus Tuhan ibadah kami hari ini oleh kuasa darah Yesus. Kami mematahkan setiap strategi si jahat oleh kuasa darah Yesus. Dipatahkan segala rancangan si jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan berkat-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu buat kami semua yang mendengarkan maupun hamba-Mu Tuhan. Kami percaya kami aman di dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, Shalom anak-anak muda, sekali lagi apa kabar semuanya? Pasti ya semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini kakak akan bercerita pada kalian, kakak akan sharing sama kalian, mengangkat suatu tema yang begitu luar biasa pastinya ya. Hari ini temanya begitu spesial, yaitu apa? Tema hari ini adalah imperfect. Jadi hari ini kita akan sharing tentang suatu firman Tuhan yang mengangkat sebuah tema, yaitu adalah imperfect but loved by perfect God. Artinya apa? Manusia yang tidak sempurna tetapi dikasihi oleh Tuhan yang sempurna. Oke, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan, anak-anak muda, kakak bawa sebuah gambar, yaitu ini nih. Oke, lihat ini adalah gambar dari apa? Coba tebak. Oke, pastilah semua tahu ya. Ini adalah gambar dari puzzle. Ya, betul. Ini adalah gambar dari puzzle. Oke, pasti kalian tahu lah ya puzzle itu apa. Puzzle itu intinya adalah kumpulan potongan dari gambar-gambar kecil membentuk sebuah gambar yang besar. Oke, pasti kalian juga pernah dong menyusun sebuah puzzle. Kakak juga pernah pastinya. Kakak pernah beli sebuah puzzle untuk anak-anak kakak. Kakak susun sama-sama mereka ya. Pastinya nyusun puzzle itu gampang-gampang susah anak-anak muda ya. Kalau puzzle-nya besar-besar ya itu gampang ya. Tapi kalau puzzle-nya kecil-kecil dan gambarnya besar, bahkan sampai ada yang ribuan puzzle-nya, wah itu nyusunnya butuh PR banget tuh ya, bisa berhari-hari. Oke, bayangin teman-teman anak-anak muda, kita punya sebuah puzzle yang isinya ribuan piece. Wow, ribuan piece ya. Puzzle-nya besar kayak segini. Dan itu dipotong-potong kecil-kecil, sudah di-cut gitu ya semua, isinya 5.000 piece. Oke, terus kita bawa pulang, kita susun di rumah berhari-hari tuh ya, pasti susah banget tuh susun puzzle ya. Mungkin sampai bermalam-malam kita susun puzzle-nya sampai 5.000 piece ya. Nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba begitu kita udah menyelesaikan tahap-tahap akhir, kita kehilangan beberapa puzzle. Oke, jadi misalnya puzzle di tengah, di ujung tuh ada beberapa piece hilang anak-anak muda. Apa yang terjadi sama gambar yang utuh itu? Gambarnya nggak jadi utuh, gambarnya yang sempurna jadi nggak sempurna. Apa yang terjadi? Karena ada puzzle yang hilang. Harusnya gambar itu sempurna, diciptakan secara sempurna, tapi karena puzzle-nya hilang, lalu yang terjadi adalah gambarnya jadi nggak sempurna. Nah, teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna. Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu besar. Dia pencipta dunia ini. Dia adalah Allah yang sempurna. Nah, waktu awal Tuhan menciptakan kita, manusia itu sempurna teman-teman. Benar, waktu Tuhan pertama kali menciptakan kita, manusia itu adalah makhluk ciptaan yang sangat sempurna. Bagaimana kakak bisa tahu? Yuk, mari kita buka firman Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kalian. Mari buka Alkitab kalian di rumah kalian masing-masing atau dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita buka firman Tuhan.
di Kejadian 1 ayat ke-26. Mari kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat ke-26. Oke, sudah? Ayat 26 dan ke-27 ya. Jadi kita baca 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini siapa? Kita yang di sini kaknya huruf besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Allah ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Wow. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27 berkata begini, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi teman-teman, anak-anak muda, manusia pertama yaitu siapa? Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi blueprint untuk menciptakan manusia pertama kali yaitu dari gambar dan rupa Allah. Jadi teman-teman, anak-anak muda, manusia kita ini itu serupa dan segambar dengan Allah. Jadi Adam dan Hawa pertama kali diciptakan Tuhan itu mirip banget, 100% segambar serupa dengan Allah. Kalau kalian pengen membayangkan gimana Allah bentuknya, ya seperti kita manusia ini, yaitu kita segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah adalah Allah yang sempurna, Tuhan yang sempurna. Waktu dia menciptakan manusia, maka manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Tentu manusia itu jadi makhluk yang sempurna. Wow, luar biasa kan? Jadi Tuhan tuh punya planning yang luar biasa sama manusia, anak-anak muda. Tuhan punya gambaran yang sempurna sama manusia. Nah, ada yang luar biasanya lagi teman-teman ya. Waktu Tuhan menciptakan manusia, di ayat ke-31, Kejadian 1 ayat ke-31 bicara seperti ini. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu, yaitu manusia ya, sungguh amat baik. Kakak ulang ya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kalau bahasa Inggrisnya bilang sungguh amat baik itu adalah very good. Nah, di dalam penciptaan di hari-hari sebelumnya, Tuhan nggak pernah bilang very good, anak-anak muda. Ya, jadi kalau kita buka di ayat sebelumnya, mari kita buka di ayat ke-10, kita lihat ya, Kejadian 1 ayat ke-10, kita lihat. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Waktu Allah menciptakan daratan dan lautan, firman Tuhan berkata, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Hanya baik saja ya, yaitu bahasa Inggrisnya adalah good. Oke, lanjut ya. Ayat ke-21 kita lihat, sama. Waktu Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, segala makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, segala jenis burung yang bersayap, Allah melihat bahwa semuanya itu juga apa? Baik. Nggak ada kata very good atau sungguh amat baik. Ayat ke-25, kita lihat lagi. Waktu Allah menciptakan binatang liar, segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di muka bumi. Kayak binatang melata apa tuh? Kayak ular gitu ya, dan lain-lain ya. Ternak kayak sapi, kuda, semua. Waktu Allah menciptakan itu, Allah hanya bilang semuanya itu baik. Tapi yang luar biasanya lagi, anak muda, yang kerennya lagi anak muda, waktu Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan bilang sungguh amat baik. Berarti manusia itu sungguh amat baik, very good. Jadi ada perbedaan ya antara good and very good. Jadi kita itu sebenarnya very good. Waktu Tuhan menciptakan manusia, kita itu adalah makhluk yang sempurna dan sungguh amat baik. Wow, luar biasa ya. Jadi
Makanya firman Tuhan bilang begini, ku tahu rancangan yang ada padamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tuh udah membuat planning, blueprint yang keren banget dalam hidup kita. Bahkan masing-masing pribadi-pribadi itu berbeda, anak-anak muda. Kau akan dipakai Tuhan secara dahsyat, itu berbeda satu dengan lainnya. Gak ada yang sama semuanya. Nah, itulah rancangan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Jadi bersyukurlah anak-anak muda, karena kita adalah makhluk-makhluk yang sempurna. Kita beda sama binatang, kita beda sama makhluk yang lain. Kita adalah makhluk yang serupa segambar sama Tuhan, yaitu makhluk yang sempurna. Kita punya Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi anak-anak muda? Waktu manusia pertama diciptakan, ada suatu kisah yang drastis terjadi, yang tragis ya terjadi ya. Yaitu apa? Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan, mereka jatuh ke dalam dosa. Ya, ceritanya adalah waktu Hawa dibujuk oleh ular, yaitu iblis, untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kita tahu sama-sama ceritanya, iblis itu menipu dengan perkataannya kepada Hawa, manusia itu. Dia bilang, kamu boleh makan buah ini, kamu boleh makan. Tapi Tuhan bilang, enggak. Hawa bilang, Tuhan bilang nggak boleh makan. Tapi iblis menipu dengan tipu muslihat. Yang itu jagonya iblis ya. Dia menggunakan tipu muslihat, perkataan untuk menipu. Dia menipu Hawa. Nah, lalu Hawa terbuai, dan apa yang terjadi? Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan ini merupakan siasat dari iblis, yaitu apa? Dia menipu Hawa dengan strateginya dia, yaitu apa? Perkataan-perkataan yang membingungkan Hawa. Lalu apa yang terjadi setelah ditipu oleh roh jahat, yaitu iblis yang menjelma menjadi ular? Hawa akhirnya melakukan sebuah dosa. Dan enggak cuma Hawa, teman-teman. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu apa? Adam dan Hawa. Tahu dari mana? Di firman Tuhan jelas berkata, waktu Hawa memakan buah itu, Adam, suaminya, ada di sebelah dia. Gak jauh-jauh ada di sebelah dia. Harusnya Adam adalah suami. Suami adalah kepala keluarga. Kepala keluarga harusnya bertanggung jawab atas keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Waktu Hawa mau makan buah itu, harusnya Adam mencegahnya. Tapi Adam tidak mencegahnya. Padahal Adam ada di sebelahnya. Apa yang terjadi teman-teman anak-anak muda? Waktu Hawa memakan itu, Adam hanya membiarkan. Dan Hawa memberikan buah itu kepada Adam, dan mereka memakan buah itu. Dan kisah itulah yang memulai manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa, anak-anak muda. Manusia yang begitu sempurna, yang diciptakan sesuai dan segambar dengan rupa Allah, tercoreng dengan yang namanya dosa. Dan Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena Tuhan takut mereka memakan buah yang akan membuat mereka abadi selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Jadi mereka diusir, yaitu buah kehidupan. Tuhan takut mereka mengambil buah kehidupan, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Dan waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka harus bekerja untuk menghidupi kehidupan mereka, anak-anak muda. Nah, Tuhan tuh punya rancangan yang sempurna sebenarnya, rancangan yang begitu besar sama Adam dan Hawa. Tapi karena Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh ke dalam dosa, maka mereka mulai menyimpang dari rancangan dan tujuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Contoh adalah seperti ini, teman-teman. Anggaplah sebuah bidang ini dengan titik merah, yaitu adalah rancangan Tuhan buat hidup kita. Nah, Tuhan mau kita berjalan lurus menuju ke rancangan itu. Tuhan mau kita terus berjalan menuju ke rancangan itu. Tapi apa yang terjadi? Kita seperti anak panah yang dilesatkan, lalu kita mulai menyimpang 1 derajat ke kiri misalnya. 1 derajat ke kiri. Nah, apa yang terjadi? Meskipun kecil, menyimpangnya meskipun kecil, tapi apa yang terjadi? Waktu kita mulai menyimpang ke kiri, lama-lama 1 derajat itu akan berubah menjadi
penyimpangan yang begitu besar. Kita nggak akan bisa hit the target. Kita nggak akan bisa sampai ke tujuan yang tepat. Kita meleset. Nah, itulah dosa. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan, teman-teman. Dosa membuat kita meleset dari target awal kita. Harusnya kita bisa terus menuju ke rancangan Tuhan yang begitu besar dan indah buat kita. Tapi karena dosa, kita mulai meleset, kita mulai menyimpang 1%, 1%, 1%. Bahkan kita mulai menyimpang terus ke dalam jalan yang jahat. Anak-anak muda, kita hidup di akhir zaman. Kita hidup di era akhir zaman. Sadar nggak sadar, ini adalah akhir zaman. Dan kita sama-sama sedang menantikan Tuhan datang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan permai. Nah, anak-anak muda, iblis juga tahu hal ini. Maka apa yang terjadi? Iblis sedang gencar-gencarnya membuat manusia lebih tertarik sama dunia dibandingkan sama Tuhan Yesus. Iblis sedang membuat berbagai strategi siasat untuk menjatuhkan banyak anak-anak muda pergi kepada iblis, memuja dia dibandingkan kepada Yesus. Apa yang terjadi anak-anak muda? Banyak hal yang iblis lakukan dalam hidup kita. Mungkin kita pikir hal-hal ini nggak mungkin dialami orang-orang Kristen. Oh enggak, justru orang Kristen itu menjadi target utama dari roh jahat. Kenapa? Karena iblis tahu orang-orang Kristen punya kuasa dalam hidupnya, sehingga mereka akan dijatuhkan supaya mereka meleset dari target awal mereka, itu rancangan Tuhan yang begitu indah. Ini adalah kerjaan iblis, teman-teman. Anak-anak muda, hati-hati. Teman-teman, hati-hati dengan hidup kalian. Hati-hati dengan pergaulan kalian. Hati-hati dengan apa yang kalian nonton setiap hari. Hati-hati dengan game kalian. Kakak mewarning setiap kali kita semua, termasuk kakak sendiri. Ayo jaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Ini adalah akhir zaman. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Dan Tuhan bisa datang kapan aja untuk jemput kita semua. Banyak sekali siasat-siasat iblis yang iblis taruh dalam hidup manusia saat-saat ini. Banyak banget siasat-siasat yang dibiarkan untuk menjebak kita, anak-anak muda. Mulai dari tontonan, mulai dari game, mulai dari hal yang lain yang bikin Tuhan tuh sedih. Mungkin itu kita lakukan. Waktu Tuhan menentukan rancangan yang begitu indah pada manusia, itu adalah rancangan yang sempurna. Tuhan menentukan rancangan yang menjadikan kita manusia menuju kepada kekekalan. Kita pergi ke surga endingnya. Itu adalah rancangan yang istimewa. Tapi roh jahat akan berusaha membuat kita semua manusia menyimpang dari rancangan itu. Hati-hati anak-anak muda. Seperti kita manusia punya covering, seperti manusia punya tudung yang besar dari Tuhan Yesus. Nah, waktu kita buka celah sedikit aja pada dosa untuk masuk, waktu manusia, waktu kita anak-anak muda mulai berkompromi dengan dosa. Tadinya kita taat setia sama Tuhan, baca firman Tuhan, kita doa terus, kita jaga hidup kita kudus. Tapi waktu kita lengah, kita mungkin merasa mulai nyaman, kita mulai kompromi yang namanya dosa. Itu seperti ada lubang kecil aja. Lalu apa yang terjadi? Waktu iblis lihat ada lubang kecil, dia akan masuk tangannya, teman-teman. Nah, apa yang terjadi kalau iblis masuk tangannya? Dia akan berusaha mempengaruhi kita lagi. Dia akan berusaha menjatuhkan siasat-siasat yang lebih hebat lagi. Dia akan masuk kakinya dalam hidup kita. Waktu dia masuk tangan, masuk kaki, nggak lama lagi dia masuk seluruh hidupnya. Lalu apa yang terjadi sama orang itu? Waktu orang itu sudah dimasuki oleh roh jahat, maka hidupnya akan menyedihkan, teman-teman. Dulunya mungkin dia setia pergi ke gereja, dia setia cari komunitas yang baik, dia setia beribadah. Tapi waktu dia mulai lengah, sedikit-sedikit menyimpang, mungkin dia sendirian di rumah, dia buka film-film yang nggak baik di hadapan Tuhan, film-film porno misalnya gitu ya, dia menonton film porno di rumah. Mungkin dia pikir, orang tua saya nggak ada, nggak apa-apa sekali-sekali lah, kan saya udah besar. Lalu apa yang terjadi? Dia membiarkan inputnya masuk, itu nggak benar, teman-teman. Nggak benar, anak-anak muda. Lalu apa yang terjadi? Waktu hal yang kecil ini sudah dikompromi,
dia menonton tontonan yang nggak benar contoh ya, terus dia mulai apa? Tiba-tiba pikirannya penuh dengan pikiran yang nggak baik, pikiran yang nggak benar. Dia mulai melakukan hal-hal yang buat Tuhan sedih. Dia mulai sampai endingnya yang paling parah, dia melakukan free sex. Mungkin orang bilang, nggak apa-apa ini free sex, karena semua juga melakukan seperti itu. Iblis berusaha membuat semua jadi abu-abu, teman-teman. Mungkin di negara-negara yang dibule, negara luar gitu ya, kita bisa ngeliat, wah ini seperti normal, seperti nggak apa-apa gitu ya. Tapi bagi Tuhan, tetap yang namanya dosa tetap dosa, teman-teman. Tuhan sangat membenci yang namanya dosa. Tuhan nggak pernah benci manusia. Tuhan nggak pernah benci kita, teman-teman. Tapi Tuhan sangat membenci perbuatan dosa. Tuhan nggak mau ciptaannya, yaitu siapa? Kita, manusia, jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, teman-teman, hati-hati dengan hidup kita. Bukan cuma tontonan yang nggak benar, pergaulan kita. Hati-hati kita dengan siapa kita bergaul. Dengan siapa best friendmu. Kita boleh punya teman yang banyak, tapi bijaklah dalam kita menentukan siapa best friend kita. Best friend itu apa sih? Teman kita dekat, kita bisa curhat bareng dia, kita bisa bergaul sama dia, kita bisa ngobrol lama, pergi hangout bareng sama dia. Hati-hati, tentukan siapa best friendmu. Kalau best friendmu malah lebih toksik, dia suka berkata-kata yang sia-sia, pekerjaannya nggak baik, suka jatuh bangun dalam dosa. Hati-hati, teman-teman, hati-hati. Tema firman Tuhan hari ini adalah imperfect but loved by a perfect God. Manusia yang gak sempurna tapi dicintai oleh Tuhan yang sempurna. Ada sebuah kisah di Alkitab yang sangat memberkati kakak. Sebuah kisah yang luar biasa yang kakak mau sharing sama kalian juga hari ini. Yaitu apa? Kisah tentang seorang anak yang hilang. Jadi kisahnya seperti ini. Ada seorang anak bungsu. Dia punya seorang ayah dan seorang kakak. Oke. Lalu apa yang terjadi? Si anak bungsu ini tiba-tiba mau minta warisan sama ayahnya. Padahal belum waktunya dia menerima warisan. Dia menghampiri ayahnya dan dia mau minta warisan sama ayahnya. Lalu ayahnya kaget, tapi singkat cerita ayahnya kasih warisannya berupa uang. Si bungsu sangat senang waktu dia terima warisan. Wah, saya punya uang yang banyak saat ini. Lalu dia pergi dari rumah ayahnya. Dia pergi ke kota. Apa yang terjadi? Si bungsu mulai hidup foya-foya. Dia mulai menghamburkan uangnya. Mungkin kalau zaman sekarang dia beli mobil, dia beli handphone yang paling mahal. Lalu apa yang terjadi? Dia pergi ke klub, dia dugem ya. Terus dia mungkin judi dan lain-lain. Pokoknya habis uangnya. Dia ketemu wanita-wanita yang gak baik. Singkat cerita, uangnya dalam waktu singkat habis, bis. Lalu apa yang terjadi? Si bungsu udah gak punya uang lagi. Dia sedih, teman-teman, anak-anak muda. Dia menderita hidupnya. Tiba-tiba karena dia harus makan, dia harus ingat, dia harus makan. Perutnya lapar. Dia mesti bekerja karena gak ada orang yang mau terima dia. Dia begitu kucel, sekarang jadi miskin banget ya. Lalu dia pergi bekerja dan diterima di sebuah peternakan babi. Dia harus ngasih makan babi itu setiap hari. Dia harus mengurus babi-babi itu yang hidupnya di dalam lumpur dan baunya, wow, bau banget. Bahkan saking laparnya dia harus makan ampas babi dimakan sama dia. Dia sadar, anak muda, si bungsu ini sadar bahwa dia punya Allah, dia punya Bapak yang kaya, yang sebelumnya ditinggalkan oleh dia. Itu bapaknya begitu kaya. Dia berpikir begini, saya akan kembali kepada bapak saya akan mohon ampun, saya akan minta maaf. Siapa tahu saya diterima jadi karyawannya, saya diterima jadi pekerjaannya. Lalu dia tinggalkan pekerjaannya, dia langsung pergi kepada ayahnya. Begitu dia sampai kepada ayahnya, harusnya ayahnya marah. Kenapa? Karena hartanya dihabis-habiskan. Dia sekarang pulang gak bawa apa-apa. Harusnya ayahnya marah. Tapi firman Tuhan berkata, si ayah ini malah memeluk. Yes, dia memeluk anak bungsu ini.
lalu diberikan baju yang paling indah untuk dia, dan dibuat pesta untuk menyambut si anak bungsu ini. Bahkan dipotong lembu tambun untuk diadakan pesta untuk si anak bungsu ini. Wow, luar biasa banget. Si ayah bukan marah, tapi dia malah menyambut anak bungsu ini dengan kasihnya. Teman-teman, itulah Tuhan kita. Cerita ini menggambarkan bahwa si Bapa adalah Tuhan Yesus sendiri, dan anak yang bungsu adalah manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, yang hilang dari rumah Bapa. Waktu kita berpikir, nggak ada orang yang mau terima saya sudah terpuruk, hidup saya sudah jatuh, saya sudah memakai narkoba, saya sudah hidup dalam pornografi, saya sudah hidup terikat oleh dosa. Mungkin kalian berasa nggak ada orang yang bisa selamatin saya. Mungkin iblis bilang, ya udah kamu bunuh diri aja, kamu akhiri hidupmu seperti itu. Tapi hari ini kakak mau kasih tahu bahwa ada Tuhan yang sempurna, yang mau menerima kita semua. Tuhan yang selalu membuka tangannya, seperti perumpamaan anak yang hilang. Tuhan selalu mau menyambut kita, manusia yang sudah diciptakan sempurna dan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dia mau memeluk kita. Tuhan gak pernah marah, benci sama manusia. Tuhan gak pernah marah dan benci sama manusia. Tapi Tuhan sebel sama yang namanya dosa. Tuhan benci dosa. Anak-anak muda, ada seorang sosok pribadi yang selalu merindukan kita. Dia selalu membuka tangannya, menunggu kita datang. Setiap hari dia menunggu kita datang, bertemu dengan kita. Itu adalah kerinduan dia. Dia adalah Bapa yang luar biasa. Dia adalah Allah yang sempurna. Apakah kita mau hidup kita terus jatuh dalam dosa setiap hari? Apakah kita mau kita jatuh bangun dalam dosa? Waktu kakak sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini, dan kakak terima Tuhan Yesus, dan kakak menerima baptisan Roh Kudus, kakak berjuang untuk melawan setiap dosa-dosa yang iblis tawarkan kepada kakak. Waktu pertama-tama mungkin kita nggak ada kekuatan, kita jatuh dalam dosa. Tapi waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita terima Roh Kudus, Tuhan bilang kita terima kuasa untuk hidup suci. Tuhan memberikan penghiburan buat kita, penolong buat kita. Waktu kita sudah terima Roh Kudus, anak-anak muda, kita seperti punya kuasa untuk menolak dosa. Waktu kita terima Roh Kudus, kita seperti punya seorang penolong yang membantu mengingatkan kita saat kita mungkin mau berbuat dosa. Pernah gak kita begini nih, lagi diam-diam sendirian, tiba-tiba di kamar buka komputer, tiba-tiba ada pop-up iklan yang gak benar. Tiba-tiba hati kita berdebar-debar, jantung kita berdetak-detak, mengingatkan jangan dibuka. Nah, itu adalah Roh Kudus, teman-teman. Itu adalah Tuhan memperingatkan kita. Dia seperti penolong. Semua pilihan kembali lagi pada kita. Apakah kita mau buka iklan yang pop-up yang gak benar itu, atau kita tolak dalam nama Yesus, kita hapus, kita klik tanda X. Tuhan sudah kasih kita kuasa. Waktu Tuhan kasih kita kuasa, mari kita pergunakan. Kakak pergunakan kuasa itu. Kakak centang yang X, lalu kakak fokus sama yang lain. Dan itu gak cuma 1-2 hari, terus iblis akan berusaha menjatuhkan kita, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kita gak lagi jadi alatnya Tuhan. Iblis akan berusaha untuk membelokkan tujuan kita, bukan ke tujuan Tuhan, tapi ke tujuannya iblis. Iblis akan berusaha membuat anak-anak muda jatuh bangun ke dalam dosa. Kalau engkau mendengarkan tayangan ini, mari, ini adalah saat yang terbaik untuk kita datang lagi sama Tuhan, anak-anak muda. Untuk kita datang lagi sama Tuhan. Ini adalah saat yang terbaik untuk kita membangun lagi mezbah kita sama Tuhan. Mari kita bertobat dari segala kesalahan kita. Mari kita kembali kepada kasih yang semula. Mari kita pulang lagi kepada Bapa kita. Dan kakak percaya Tuhan Yesus pasti akan menyambut kita dengan kasih-Nya. Tapi teman-teman ingat, yang namanya dosa pasti punya konsekuensi. Mungkin kita pikir, kalau saya berdosa
saya jatuh dalam dosa, udah minta ampun aja sama Tuhan, dia itu Tuhan pasti terima saya kembali. Ya betul, itu adalah kasih Tuhan. Tapi yang namanya dosa, hati-hati teman-teman, dosa punya konsekuensi. Contoh, kita ambil pisau, kita mau potong-potong buah-buah di dapur, kita potong, kita meleng dong, pikiran kemana-mana, set, kesayat nih jari, tiba-tiba keluar darah begitu banyak. Lalu apa yang terjadi? Kita minta ampun dong, ma sorry ma, ini saya motong kena darah. Oh mama, oh ya sorry, orang tua kita bilang apa-apa, saya ampuni ya, saya ampuni. Waktu kita datang sama Tuhan, kita bertobat sungguh-sungguh, kakak percaya dan kakak pastikan Tuhan pasti mengampuni dosa kita. Sejauh timur dari barat, Tuhan pasti melupakan dosa-dosa kita. Tapi seperti perumpamaan tadi, kisah tadi, waktu kita potong tangan kita, kepotong tangan kita, itu sakitnya pasti ada, nyerinya masih ada, dan bekasnya kelihatan. Dan dosa juga seperti itu. Waktu kita jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi atau tanggung jawab yang harus kita tanggung, teman-teman. Bayangin, kalau ada pasangan muda yang jatuh ke dalam dosa perzinahan, masih SMP, SMA, sudah melakukan free sex, tiba-tiba apa yang terjadi? Hamil. Dan apa yang terjadi? Dia harus punya anak, padahal baru SMA. Mungkin kita pernah lihat filmnya, Pernikahan Dini. Mungkin di film itu kelihatannya apa ya? Mereka hidup bahagia selanjutnya. Itu hanya film. Tapi apa yang terjadi? Dosa tidak akan membuat seorang bahagia. Dosa akan menjerat dia, semakin terpuruk hidupnya. Apa yang terjadi? Mereka harus punya baby. Waktu mereka hidupnya, harusnya mereka bisa bersenang-senang, mereka bisa enjoy masa muda mereka dengan melayani Tuhan dan lain-lain. Mereka harus punya anak, belum waktunya. Itu adalah konsekuensi dari dosa itu. Misalnya seseorang jatuh dalam dosa apa? Narkoba. Mereka pakai barang-barang terlarang itu, nge-fly terus. Terus dia bertobat, minta ampun sama Tuhan. Pasti Tuhan ampuni. Pasti Tuhan terima kembali karena dia Bapa yang luar biasa. Dia penuh kasih. Tapi ada konsekuensinya. Yang terjadi apa? Waktu seseorang pakai narkoba terus ya, otaknya lama-kelamaan terpengaruh, teman-teman. Dulunya dia pintar, dulunya dia smart, tapi karena terus pakai barang-barang terlarang, tiba-tiba otaknya jadi menurun. Dia jadi sedikit on. Jadi kayak gitu ya. Jadi nggak pintar lagi kayak dulu. Dosa pasti ada konsekuensinya. Apapun dosa itu, iblis seperti menawarkan kenikmatan sesaat. Ya, iblis bilang, nih kamu pakai ini, oh happy itu kamu, pasti kamu happy, kamu ambil ini, pasti kamu nikmat sesaat. Namanya tipuan dari iblis, sepertinya kelihatannya tuh nikmat ya, tapi sesaat doang. Setelah itu, apa yang terjadi? Penderitaan, suffer, penderitaan yang gak enak menyusul, teman-teman. Tapi pemberian dari Tuhan semuanya pasti mendatangkan damai sejahtera. Kasih dari Tuhan itu akan bertahan selama-lamanya. Anak-anak muda, hati-hati, jaga hidup kita. Ini adalah akhir zaman. Kita harus menjadi anak-anak muda yang bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Iblis juga tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Dan kenapa kakak bilang kalian harus jaga hati, jaga hidup kalian? Karena kalian adalah generasi yang akan dipakai Tuhan di masa mendatang. Di masa ini juga kalian akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kalian adalah generasi penerus untuk apa? Untuk gereja, generasi penerus untuk pemerintahan. Dan di mana-mana anak muda itu sangat diperlukan. Siapa yang akan meneruskan tongkat estafet ini kalau bukan kalian, anak-anak muda? Oleh karena itu, mari kita jadi anak-anak muda yang bangkit, yang takut akan Tuhan. Imperfect, but loved by a perfect God. Mungkin saat ini kita merasa kita sendirian, gak ada orang yang peduli sama kita, gak ada orang yang mengasihi kita. Tapi dengarkan kabar gembira ini, dengarkan kabar baik ini. Masih ada Allah yang sempurna yang mencintai kita. Masih ada Tuhan Yesus yang sempurna, yang begitu besar kasih-Nya, siap menerima kita
orang-orang yang gak sempurna ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memakai anak-anak muda Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi seperti anak panah Tuhan, di tangan para pahlawan. Hamba berdoa saat ini Tuhan, Tuhan yang menjamah kami Tuhan. Saat ini kalau kami masih jatuh bangun dalam dosa, saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengakui dosa kami. Kami mau kembali lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau pulang seperti kisah anak yang hilang. Kami mau kembali lagi ke rumah Bapa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan, ampuni segala kesalahan kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau terus memimpin hidup kami. Kiranya kami terus boleh berjalan sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang indah dalam hidup kami. Tuhan, hamba berdoa saat ini, Engkau menjamah setiap anak-anak muda atau setiap orang yang mendengarkan tayangan ini, dimanapun kami berada saat ini. Engkau jamah Tuhan, Engkau jamah, Engkau lawat kami. Kami masih percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, yang siap untuk menyambut kami semuanya. Bapa, inilah kami, anak-anak muda Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Pakailah kami Tuhan jadi alat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat cinta-Mu yang begitu sempurna. Kami yang harusnya gak layak Tuhan menerima semuanya, tapi kami dilayakkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Mari anak-anak muda, angkat dua tangan-Mu. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera yang turun ke atas kalian, menjadikan kalian anak-anak muda yang luar biasa. Kalian jadi kepala bukan ekor. Kalian terus naik dan tidak turun. Kalian jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Biar berkat kasih karunia, damai sejahtera selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Selalu disertai oleh berkat Tuhan yang istimewa. Biar berkat ini turun ke atas kalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah beribadah pada hari ini. Terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kakak berdoa biar firman Tuhan ini memberkati kita semua seperti memberkati kakak sendiri. Sampai jumpa dalam kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay healthy, and God bless you.